Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Amanda Rizky Konran Putri dari Prodi Akuntansi AK23A dengan NIM 0302523005. Aku mau ngapain sih hari ini? Jadi aku itu mau ngejelasin apa aja sih yang aku pelajarin di akuntansi syariah menengah semester 2 setelah UTS ini. Apa ya guys? Simak video aku ya. Pertama-tama, aku mau ngasih tahu apa aja nih daftar isi yang bakal aku jelasin. Yang pertama ada pasar modal syariah. Yang kedua ada sukuk. Dan yang ketiga ada CWLS. Apa sih CWLS itu? Nanti aku jelasin ya. Dan yang keempat itu ada akad waat. Terakhir ada akad tabar. Oke, langsung aja ya ke materinya. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya emiten dan investor. Pasar modal syariah sama aja tuh kayak pasar modal konvensional. Bedanya produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten didasarkan pada prinsip syariah yaitu fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam transaksi ini tidak boleh ada spekulasi maksiat dan kezaliman. Juga tidak boleh ada penawaran palsu, insider trading, atau ikhtiar. Nah, pasar modal syariah ini terbagi menjadi 3. Ada saham, ada obligasi, dan ada juga reksadana. Aku bakal jelasin satu-satu. Pertama ada saham. Saham itu apa sih? Saham adalah tanda penyertaan, andil, atau kepemilikan seseorang juga lembaga dalam sebuah perusahaan. Saham terdiri atas 2 macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Apa sih bedanya saham biasa dan saham istimewa? Ciri-ciri saham biasa itu punya hak atas dividen, capital gain, atau selisih atas jual beli. Pemegang saham berhak juga untuk memberikan hak suara dalam RUPS. Tanggung jawab pemegang saham biasa juga terbatas nih teman-teman. Pemegang saham biasa berhak memesan efek terlebih dahulu, juga berhak menerima hak apabila perusahaan dilikuidasi. Kalau saham istimewa itu berhak mendapatkan pendapatan atau dividen tetap yang dibagi secara rutin. Juga berhak atas pembayaran akibat likuidasi dibandingkan dengan saham biasa. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi ini adalah surat berharga atau sertifikat berisi kontrak antara pemberi dana atau investor dengan emiten. Sifatnya berjangka panjang. Biasanya berisi utang di mana penerbit wajib membayar bunga kepada pemegang surat obligasi selama periode tertentu dan juga melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada reksadana nih teman-teman yang terakhir dari pasar modal syariah. Reksadana itu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ada sukuk. Sukuk atau biasa juga disebut obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana. Akuntansi sukuk melibatkan pengakuan, pengukuran, dan menampilkan transaksi terkait dengan sukuk dalam laporan keuangan serta mengikuti prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam penerbitan sukuk. Sukuk yang menggunakan akad bagi hasil pendapatan
yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan bruto atau pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati di awal. Sukuk terdiri dari 3 macam nih teman-teman. Yang pertama ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit, misalnya perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana. Dana yang diperoleh dari sukuk ini digunakan untuk membuat proyek atau kegiatan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad jual beli atau akad murabahah. Kalau contoh yang aku tampilkan di layar itu misalnya Abil ingin membangun sebuah usaha tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Maka Abil dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya seperti keluarga atau teman. Misalnya teman nih, Videla sebagai pihak pertama atau sohibul mal yang memberikan modal kepada Abil yaitu pihak kedua atau mudharib. Selanjutnya Abil bertugas untuk mengelola usaha. Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan di awal Videla dan Abil. Selanjutnya ada sukuk. Sukuk murabahah adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit, misalnya perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana. Dana yang diperoleh dari sukuk ini digunakan untuk membiayai proyek atau kegiatan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad jual beli atau murabahah. Kalau contoh yang aku ambil adalah contoh pembelian rumah KPR yang dibantu oleh sukuk mudharabah. Ceritanya Zano ingin membeli rumah baru tapi butuh biaya lebih. Zano bisa mengajukan sukuk murabahah kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan akan membeli rumah tersebut secara tunai dari pengembang dan kemudian menjual kembali kepada Zano dengan markup harga yang disepakati yang dibayar dalam angsuran atau cicilan sesuai dengan perjanjian. Yang terakhir ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah adalah jenis sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah. Dengan konteks ini, ijarah berarti penyewaan atau transfer usaha atas suatu aset kepada pihak lain dengan pembayaran sewa. Contohnya, sukuk ijarah yang aku ambil ini adalah seperti seorang individu atau Videla. Videla merantau ke Jakarta yang tidak punya tempat tinggal. Jadi, Videla mau gak mau harus nyari tempat tinggal dong. Kalau beli rumah, Videla belum mampu nih. Videla lebih memilih untuk menyewa sebuah ruangan atau kamar yang biasanya disebut kos. Videla menyewa kamar tersebut kepada pemilik kos dengan sukuk ijarah. Pemilik properti memegang kepemilikan aset dan menyewakan kepada Videla untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang tetap. Next, kita bakal bahas perbedaan sukuk. Sukuk mudharabah itu diterbitkan berdasarkan akad mudharabah. Keuntungannya dibagi berdasarkan perbandingan sesuai kesepakatan. Yang kedua itu sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah itu diterbitkan berdasarkan akad jual beli. Pembelinya juga membeli aset dari dealer dan menjual kepada investor sesuai harga kesepakatan. Yang terakhir itu ada sukuk ijarah. Berdasarkan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan. Terdiri atas 3 jenis. Kepemilikan aset berwujud yang disewakan seperti kos, kepemilikan manfaat, dan kepemilikan jasa. Selanjutnya ada CWLS. CWLS adalah cash, wakaf, link, sukuk. CWLS itu berbentuk investasi syariah yang menghubungkan wakaf uang dengan sukuk negara. Investasi wakaf uang dengan sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazir atau pengelola dana kegiatan wakaf untuk membiayai program sosial dan memperdayakan masyarakat. Contoh dari CWLS itu kayak pemerintah mengelola tanah kosong untuk dibangun menjadi panti asuhan, untuk menjadi sekolah negeri, dan biasanya yang paling banyak sih untuk musola atau masjid ya teman-teman. Selanjutnya ada akad wa'ad.
Akad wa'ad adalah konsep hukum Islam yang mengacu pada kesepakatan atau janji antara dua pihak. Dalam konteks bank syariah atau lembaga keuangan syariah, akad wa'ad dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah sepakat dengan syarat dan ketentuan transaksi tersebut. Misalnya, seorang nasabah ingin meminjam uang dari bank syariah. Bank dan nasabah harus mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat peminjaman seperti bagi hasil, jangka waktu pinjaman, dan jumlah pembayaran bulanan. Setelah kesepakatan dicapai, bank dan nasabah akan menandatangani kontrak pinjaman yang akan mencakup syarat-syarat yang telah disepakati. Selanjutnya ada akad tabaru. Akad tabaru memudahkan nasabah dalam pengalihan hutang dan kemungkinan bank syariah untuk beroperasi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Namun akad tabaru tidak dapat digunakan sebagai tujuan-tujuan komersial dan implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa akad tabaru diterapkan secara tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Akad tabaru terbagi menjadi 8, teman-teman. Aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada akad qard. Akad qard ini meminjamkan tanpa imbalan. Contoh yang aku sampaikan ini adalah seperti kayak Budi. Budi membutuhkan uang untuk membayar sekolah adiknya. Tapi Budi sedang tidak punya uang, teman-teman. Jadi Budi menghubungi temannya untuk meminjam uang, lalu menjanjikan tanggal pengembalian kepada temannya. Lalu uang yang Budi pinjam dipakai untuk membayar sekolah dan Budi harus membayar pada tanggal sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada akad ran. Ini perlu menahan salah satu harta sebagai jaminan, seperti pada pegadaian. Jadi kalian meminjam kepada teman atau sebuah perusahaan, tapi kalian juga harus memberikan atau meninggalkan barang berharga kalian sebagai jaminan nih, fans. Yang terakhir ada akad walahah. Akad walahah adalah pemindahan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lainnya. Pihak ketiga atau muhal alih menggantikan kewajiban utang yang dimiliki oleh pihak pertama atau muhil, dan muhal setuju untuk menerima pihak ketiga sebagai pengganti. Sebagai contohnya, Dina mempunyai hutang 1 juta kepada Budi. Terus Dina mengalihkan kewajiban utang tersebut kepada Adel. Maka Adel yang wajib membayar utang tersebut kepada Budi. Selanjutnya ada akad wakalah. Akad wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Contohnya seperti kita pesan makan lewat aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Jadi kalau kita pesan makan, teman-teman, lewat ShopeeFood, terus kita sebagai pemesan menyerahkan uang kepada pengantar makanan atau abang-abang ShopeeFood. Jadi Shopee di sini bertindak sebagai perantara atau sebagai pihak penerima kuasa atau wakil. Selanjutnya ada akad wadiah. Akad wadiah ini adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga atau dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad wadiah terbagi menjadi 2. Ada akad wadiah yad amanah, seperti yang digambar, Ica menitipkan laptopnya kepada Budi. Tetapi karena ini menggunakan akad wadiah yad amanah, Budi tidak boleh menggunakan laptop. Budi juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan laptop yang bukan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian Budi. Selanjutnya ada wadiah yad damanah. Contoh yang aku ambil itu seperti tabungan giro di bank syariah. Nasabah menitipkan uang ke bank dan bank bertanggung jawab menjaga dan mengelola uang tersebut. Next, ada akad kafalah. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
Contohnya yang aku ambil itu kayak Pak Budi. Misalnya Pak Budi meminjam uang, lalu Pak Budi juga menyebut nama istrinya sebagai jaminan apabila Pak Budi tidak bisa melanjutkan pembayaran atau meninggal. Pembayaran atau pelunasan utang akan dilanjutkan oleh sang istri. Terakhir, ada akad wakaf. Salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang atau objek lain tanpa disertai kewajiban untuk mengembalikan. Contohnya kayak mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana ibadah, juga memberikan kebunnya untuk pembuatan jalan, dan juga seperti Pak Ustadz yang mewakafkan rumahnya untuk kegiatan mengaji. Teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari aku tentang akuntansi syariah menengah semester 2 setelah UTS ini. Semoga apa yang aku jelasin kalian nyimak dan kalian ngerti ya. Aku Amanda Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.